Prabowo bangsa dibangun melalui sabar, keringat, dan air mata. Menpora lepas 17 atlet MMA Indonesia ke ajang dunia. Delegasi Budaya Jakarta lakukan audiensi dengan Wagub. Dukun cabul perkosa istri orang. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Selamat malam Louis. Selamat malam Bagaimana Festi. malam hari ini? Luar biasa Masih semangat baik. ya? Semangat terus. Harus semangat karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan berita politikan, ekonomi dan juga berita olahraga lainnya. Dan selain itu kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkait peristiwa juga. Tentunya di Sinpo TV bersama saya Louis Ayu. Dan saya Festi Rahmadi. Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan acara International Conference on Infrastructure tahun 2025 di JCC Senayan Jakarta pada Kamis sore. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku tidak salah memilih AHY sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan dan Kewilayahan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penutupan International Conference of Infrastructure tahun 2025 di JCC Senayan, Jakarta. Acara ICI 2025 ini dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah, dan sejumlah perwakilan negara-negara luar. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Menteri Koordinator Infrastruktur, Pembangunan, dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Prabowo menyebut bahwa dirinya tidak salah pilih menunjuk putra Presiden ke-6 itu sebagai Menteri Koordinator. Ia juga mengakui selama ini tidak banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada AHY. Namun AHY dinilai mampu menangkap inti dari rencana yang diinginkan oleh Prabowo Subianto. Menko Infrastruktur yang saya hormati, terima kasih atas undangan ini dan terima kasih atas penyelenggaraan dan pengaturan yang baik dan tertib. Juga terima kasih atas sambutan Saudara Menko, karena memang sudah lengkap sebetulnya, tidak perlu panjang lebar keynote address saya. Sudah lengkap kan yang beliau sampaikan. Tapi saya senang karena berarti saya tidak salah pilih Menko Infrastruktur. Salah satu kunci kepemimpinan yang saya belajar ialah pilihlah tim Anda yang terbaik yang bisa kau pilih. Itu yang saya belajar. Sama dengan kalau kita mau bikin tim sepak bola, pilih yang terbaik yang ada, ya kan? Kalau belum berhasil, minimal kita berusaha, kan begitu. Jadi, kenapa saya sebut ini? Karena saya terus terang saja, memberi pengarahan itu tidak terlalu sering, memberi petunjuk tidak terlalu sering, dan tidak terlalu lama. Saya memberi petunjuk kepada Saudara Yudhoyono ini, Saudara AHY, tidak sering dan tidak panjang lebar. Saya sampaikan ini intinya beliau bisa nangkap, dan saudara-saudara tadi ini yang beliau sampaikan inilah sebenarnya yang sedang kita kerjakan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, dari Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa ketahanan pangan akan tetap menjadi prioritas utama pemerintahan dalam 2 hingga 3 tahun masa kepemimpinannya. Prabowo menyebut capaian sektor pangan saat ini mencatatkan sejarah baru sebagai yang tertinggi sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa sektor pangan di Indonesia saat ini mencatat sejarah baru sebagai yang tertinggi sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Hal itu diungkapkan dia saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur di JCC Senayan, Jakarta.
Oleh karena itu, Prabowo mengatakan ketahanan pangan akan menjadi prioritas utama pemerintahan dalam 2 hingga 3 tahun masa kepemimpinannya. Bahkan dirinya juga menyoroti kemajuan teknologi pertanian yang berhasil mendorong produktivitas di berbagai daerah. Hal itu terlihat salah satunya saat mengunjungi Sumatera Selatan yang produksi beras diperkirakan melonjak hingga 48% pada tahun 2025. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui, mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Dan prestasi kita di bidang teknologi, hektar demi hektar, sudah cukup seimbang dengan prestasi negara-negara lain. Produksi beras kita yang saya lihat terakhir di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan saja peningkatan produksi beras diperkirakan tahun ini 48% peningkatannya. Di kuartal pertama ini sudah 48%. Diperkirakan ini akan terus. Produksi per hektar pun sangat menggembirakan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sebuah bangsa tidak pernah terjadi secara instan, melainkan melalui kesabaran, darah, dan juga keringat hingga air mata. Prabowo mengatakan infrastruktur dan kemajuan yang diminati saat ini merupakan hasil kerja keras para pemimpin bangsa dari masa ke masa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan infrastruktur dan kemajuan yang dinikmati saat ini merupakan hasil kerja keras presiden-presiden terdahulu. Menurutnya, pembangunan sebuah bangsa tidak pernah terjadi secara instan, melainkan melalui penuh kesabaran, darah, keringat, hingga air mata. Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan pentingnya menghargai peran dari pemerintah-pemerintah sebelumnya dalam membangun fondasi negara. Selain itu, semua kemajuan tersebut diraih melalui proses panjang yang dibangun batu demi batu, langkah demi langkah, dan melalui pengorbanan para pendahulu bangsa. Sekali lagi saya tekankan, peranan dari pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin harus saya tegaskan di sini bahwa transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah yang ikut menentukan bahwa kita sekarang bisa bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kebaikan dan keberhasilan pemerintah-pemerintah sebelum kita. Saya tidak akan pernah malu-malu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak kecil peranan pemerintah-pemerintah sebelum ini. Semua pemerintahan sebelum ini sangat berjasa. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa lihat dengan mata kita apa yang dibangun oleh Bung Karno, oleh pemerintah pertama kita, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Tidak ada suatu pembangunan bangsa yang datang demikian seolah-olah jatuh dari langit. Tidak. Pembangunan suatu bangsa dibangun dengan keteguhan, dengan kesabaran, batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita.
Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan langsung surat keputusan pengangkatan hakim kepada 40 perwakilan calon hakim. Penyerahan SK dilakukan dalam acara pengukuhan ribuan calon hakim yang digelar di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan langsung surat keputusan tentang pengangkatan hakim kepada 40 perwakilan calon hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Momen ini dilakukan dalam acara pengukuhan ribuan calon hakim yang digelar di Gedung MA Jakarta pada Kamis 12 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto terlihat berdiri didampingi Ketua MA Sunarto dan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial Soeharto di atas panggung. Setelahnya, pembawa acara memanggil perwakilan 40 calon hakim yang terpilih untuk maju satu persatu ke panggung. Para calon hakim yang juga maju ke panggung mendapat SK dari Prabowo dan berkesempatan bersalaman dengan orang nomor 1 di Indonesia. Para calon hakim yang maju berasal dari perwakilan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, negara, dan peradilan militer. Setelah prosesnya selesai, Prabowo pun menyampaikan sambutan dan arahan di acara pengukuhan tersebut. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya. Terima kasih atas undangan ini. Saya merasa penting dan saya merasa perlu untuk hadir di setiap acara yang diselenggarakan oleh setiap lembaga kehakiman, terutama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan mahkamah-mahkamah lain. Sebanyak 1.451 calon hakim yang juga dikukuhkan dengan rincian calon hakim peradilan umum sebanyak 921 orang, calon hakim peradilan agama sebanyak 362 orang, calon hakim peradilan tata usaha negara sebanyak 143 orang, dan calon hakim peradilan militer sebanyak 25 orang. Nantinya para hakim tersebut akan ditempatkan di satuan kerja yang tersebar di seluruh tanah air. Mereka akan ditempatkan di 144 pengadilan negeri kelas 2, 173 pengadilan agama kelas 2, 22 pengadilan tata usaha negara tipe B dan C, dan 11 pengadilan militer tipe A dan B. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan kenaikan gaji hakim dalam acara pengukuhan hakim 2025 di ruang Balairung kantor Mahkamah Agung. Presiden menyampaikan kenaikan bervariasi dengan persenan tertinggi sebesar 280%. Adapun golongan junior merupakan kelompok tertinggi yang mengalami kenaikan gaji. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung bahwa hakim-hakim di Indonesia sudah 18 tahun tidak mengalami kenaikan gaji. Prabowo menekankan semua gaji hakim akan naik secara signifikan dan akan mengawasi kenaikan gaji tersebut. Sedangkan untuk pegawai lain, Prabowo juga meminta untuk bersabar. Presiden mengetahui data-data keuangan yang akan mampu menaikkan gaji pegawai lain. Yang intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Saya sebenarnya masih anggap ini kurang besar, tapi sudahlah. 18 tahun hakim tidak menerima. 3% aja nggak terima, benar. 5% aja tidak terima, benar. Hari ini Presiden Prabowo Subianto ambil keputusan naik yang paling junior 280%. Dan itu tidak memanjakan. Itu tidak memanjakan.
daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas itu. Dari Jakarta, Dion Balau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Namun dirinya juga menegaskan pentingnya menjaga kekuatan pertahanan sebagai kunci mempertahankan kemerdekaan dan juga mencegah kehancuran bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Indo Defense Expo dan Forum 2025 di Jakarta yang juga menyoroti ancaman bila negara lalai terhadap pertahanannya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang karena perang hanya akan menimbulkan kehancuran. Kendati demikian, Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga pertahanan negara sebagai jaminan bagi kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan, di mana rakyat, budaya, dan politik nasional dihancurkan serta dikuasai oleh bangsa lain. Prabowo menyampaikan bahwa sejarah telah mengajarkan betapa pentingnya kekuatan pertahanan. Menurutnya, sejak awal bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mencintai perdamaian, namun memiliki kecintaan yang lebih besar terhadap kemerdekaan. Ia menilai bahwa prinsip tersebut harus terus dijaga agar Indonesia tidak kembali mengalami masa kelam seperti di masa penjajahan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Indo Defense Expo dan Forum di Jakarta International Expo pada Rabu 11 Juni 2025. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah sebelum 2029 dengan melibatkan aktif pemerintah daerah. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta percepatan penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah daerah. Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Hal ini disampaikan Hanif usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka pada 10 Juni 2025. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum 2029 sesuai target RPJMN 2025 hingga 2029. Hanif menjelaskan bahwa strategi penanganan sampah dilakukan secara terpadu melalui pendekatan hulu dan hilir. Di hulu, pengolahan akan difokuskan pada pembangunan TPS 3R dan TPST. Sementara di hilir, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi seperti waste to energy dan reverse derived fuel. Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar percepatan ini dilakukan sejalan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Didahului diminta Bapak Presiden untuk kemudian concern terkait dengan sampah dengan Pak Rosan. Jadi Bapak sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau 2029 mestinya sampah selesai. Sehingga segala strategi telah kita susun bersama melalui beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan hulu, TPS 3R, TPST, dan pendekatan hilir, waste to energy maupun RDF. Jadi ini sedang kita susun bersama-sama. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah, karena tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu pemerintah daerah. Sehingga nanti kami dengan Pak Mendagri akan bersama-sama sesuai arahan Bapak Presiden mengelit untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa Presiden sangat memperhatikan isu lingkungan, terutama masalah sampah yang sudah menjadi persoalan serius di banyak daerah. Pemerintah telah menetapkan 33 lokasi TPA sebagai prioritas konversi sampah menjadi energi. Akan digunakan mekanisme namanya waste to energy, merubah sampah menjadi energi. Nanti
dan Antara berperan di sana. Sementara 33 nanti kita hari Selasa rencana akan kita undang kepala daerahnya. Kemudian ada juga kepala daerah yang baru yang mungkin belum tahu. Nah, kemudian yang untuk yang mekanisme hulu tetap kita dorong yang melibatkan masyarakat sejak awal dalam rangka reduce, recycle, reuse, recycle. Sehingga ketika sudah di hulu ditangani, di tempat pembuangan airnya sudah berkurang. Sementara itu, Menteri Investasi Rosan Roslani menyatakan kesiapan Danantara untuk berinvestasi dalam proyek WTE dengan tetap mempertimbangkan kriteria tertentu dan melibatkan mitra strategis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menyatakan dukungannya terhadap upaya kolaborasi di bidang pendidikan, teknologi, dan juga penguatan sumber daya manusia. Langkah ini menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam dalam kunjungan kenegaraannya pada Maret lalu. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menerima audiensi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi bersama dengan FVT Corporation dari Vietnam untuk membahas kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi. Menteri Brian Yuliarto menekankan pentingnya kolaborasi ini agar pendidikan di Indonesia tetap relevan dengan kebutuhan industri. Dalam hal ini, FVT siap berbagi sistem pendidikan yang telah sukses dengan lebih dari 97% lulusan mereka langsung terserap di dunia kerja. Nantinya rencana ke depan adalah mengembangkan pendidikan non-formal, diikuti dengan peluang pertukaran mahasiswa dan program magang. Dengan langkah ini diharapkan dapat mencetak SDM yang unggul, siap menghadapi tantangan digital. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Panitia Pelaksana Piala Presiden 2025 menegaskan tidak akan menggunakan aliran dana hingga dukungan lembaga pemerintah untuk gelarannya. Hingga saat ini 5 sponsor dari luar pemerintah dipastikan telah didapatkan dengan kisaran dana sebesar 5 miliar rupiah. Ketua Steering Komite Piala Presiden 2025, Marwarar Sirait, memastikan pelaksanaan gelaran Piala Presiden tahun ini tetap tidak menggunakan dukungan aliran dana dari lembaga pemerintah. Dirinya menambahkan, selama gelaran Piala Presiden dimulai digelar, dana pemerintah tidak pernah dilibatkan, di mana sebagai bentuk memajukan industri olahraga tanah air tanpa menggunakan unsur pemerintah. Hingga saat ini, 5 miliar rupiah telah didapat melalui dukungan sponsor non-pemerintah dan akan terus bertambah seiring pelaksanaannya bakal digelar pada 5 Juli mendatang. Sebelumnya, pelaksanaan Piala Presiden 2025 akan diikuti 6 tim dengan pembagian Persib Bandung, Dewa United, All Star Indonesia, Oxford United, Port FC, dan Arema FC. Stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta pun akan menjadi lokasi pembukaan Piala Presiden 2025. Selama Piala Presiden, kita tidak pernah menggunakan uang negara, tidak ada APBN dan tidak ada BUMN. Kita tidak pernah mau menerima sponsor dari BUMN, APBN dan BUMN. Kenapa? Karena kita mau industri olahraga ini maju, ya, bukan dengan unsur-unsur dari pembiayaan dari pemerintah. Itu tradisi itu kita lakukan, sponsornya sudah ada minimal 5 yang sudah confirm, dan sponsornya itu sudah dapat 50 miliar rupiah. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Selain itu, pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan opsi tambahan untuk rumah subsidi dengan ukuran 18 meter persegi di kawasan perkotaan. Ukuran rumah subsidi yang minimalis tersebut dapat menjadi opsi tambahan bagi masyarakat, terutama kaum milenial di tengah harga rumah yang cukup tinggi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana menambah opsi rumah bersubsidi dengan ukuran 18 meter persegi. Penambahan opsi rumah berukuran 18 meter persegi itu bukan untuk mengganti regulasi yang ada, melainkan sebagai opsi tambahan sekaligus respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan rumah subsidi di perkotaan dengan lokasi dekat perkantoran. Selain itu, skema desain rumah berukuran minimalis tersebut memungkinkan harga tetap terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat. Jadi ingat ya, janji saya tadi ada 105 ya. 105, segera bangun ya Pak Toto ya. Syukur-syukur bisa diterima menjadi rumah subsidi. Kalaupun tidak, jalan terus ya, gitu ya. Jalan terus. Jadi saya janji 10, nanti tolong dibentuk timnya ya. Pilih aja yang coba supaya dicatat nih. 10 yang sudah siap bangun siapa? Pak Toto, Pak James, Pak Endang 3, Pak Sawali, Pak Daniel 6, udah 6 ya. Saya beliin satu-satu ya. Satu-satu nanti dikasih sama
satu orang milenial, program milenial ya. Tolong ada wartawan milenial, ada guru, ada UMKM gitu ya, ada apa ya, supaya bagus. Ya, kita buat gini loh, negara itu kan harusnya harus membuat bagus semua. Tadi kata Ibu Maria bagus, program yang lama ya Pak James jalan terus saja. Yang senang dengan 60 meter, tapi mungkin agak di pinggir, silakan jalan. Tapi kita masa nggak akomodir anak-anak kita, adik-adik kita yang milenial. Coba lihat sekarang hotel aja ada banyak hotel kapsul kan, yang kecil kan. Ya, masa negara tidak mengakomodir keinginan itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda informasi menarik lainnya akan kami sampaikan. Salah satunya selfie Gibran hadiri panen mutiara di Pantai Senggigi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV. Kita lanjutkan informasinya, di mana Imam Masjid di Kota Garut, Jawa Barat melakukan aksi sodomi kepada 13 anak di bawah umur. Peristiwa ini telah sampai kepada anggota Komisi 8 DPR RI. Menanggapi tindakan tak beradab ini, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq ini menyatakan atau menyayangkan hal ini terjadi di tempat yang berbasis keagamaan. Tindakan tak beradab ini diketahui telah dilakukan sejak tahun 2023 dengan total 13 korban anak di bawah umur. Maman anggota Komisi 8 DPR RI mengecam tindakan-tindakan tak beradab yang merusak masa depan anak bangsa dan meminta agar aparat lebih tegas menindak para predator yang bisa berada di mana saja untuk mengulangi perbuatannya. Edukasi bagi seluruh orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak dan tidak mudah percaya dengan iming-iming dari oknum tak bertanggung jawab dapat membantu mengurangi resiko. Tindakan-tindakan tak beradab yang kerap terjadi di tempat keagamaan sangat disayangkan, karena tempat berbasis keagamaan seharusnya menjadi tempat yang penuh kebaikan. Kendati demikian, dirinya kembali mengingatkan agar tempat-tempat keagamaan lain seperti masjid, pesantren, dan lainnya untuk transparan dan memudahkan akses keikutsertaan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, saya justru sangat prihatin ya, gunung es pelecehan seksual terutama kepada anak-anak ini muncul di tempat-tempat yang berbasis keagamaan, baik itu pesantren, masjid, lalu juga ada rumah tahfidz kasus Bandung seperti itu. Nah, justru kita hari ini mempertanyakan sampai sejauh mana penanganan hukum dari kasus-kasus yang terdahulu, yang kedua lemahnya edukasi, yang ketiga saya melihat bahwa ada pola-pola yang terlalu tertutup dari oknum-oknum pemuka agama itu yang harus diingatkan oleh kita. Makanya saya mendukung program untuk pesantren lebih terbuka, lebih bisa diakses oleh masyarakat publik, dan edukasi terutama terhadap orang tua jangan terlalu percaya kepada siapapun atas nama senioritas, atas nama harisma kepemimpinan dan sebagainya. Anak-anak kita bisa jadi korban oleh siapapun, predator-predator itu bergentayangan, dan tentu itu karena banyak hal, termasuk efek kebebasan media sosial sekarang yang disalahartikan secara negatif seperti itu. Sekali lagi saya mengecam perilaku-perilaku tak beradab yang menghancurkan masa depan anak-anak kita, tapi saya minta juga aparat lebih tegas menindak para predator itu, tapi saya mengajak secara edukatif kepada seluruh orang tua, masyarakat untuk lebih mengawasi. Dari Jakarta, Juliandri, Dava Rizkiano, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua Dekranaz Selvi Gibran Raka Buming Raka melakukan panen mutiara di kawasan Senggigi, Lombok Barat dan mengunjungi NTB Mall di Kota Mataram. Dua kegiatan ini menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja Selvi bersama Ketua Dekrazda NTB, Sinta, dan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Selvi Gibran Raka Buming Raka menunjukkan ketertarikan khusus terhadap sektor budidaya mutiara yang menjadi salah satu kekayaan khas NTB. Setelah mengikuti proses panen, rombongan dibuat kagum dengan keindahan dan keragaman hasil panen mutiara yang mereka saksikan langsung. Selanjutnya, rombongan melanjutkan kunjungan ke NTB Mall di Kota Mataram untuk melihat secara langsung berbagai produk MKM lokal, mulai dari wasra, kriya, hingga perhiasan mutiara. Selvi Gibran terlihat menghabiskan banyak waktu di area perhiasan sembari berbelanja produk-produk lokal. Total transaksi belanja selama kunjungan di NTB terpantau lebih dari 100 juta. Nilai ini mencakup pembelian yang dilakukan tidak hanya di NTB Mall, tetapi juga langsung kepada para pengrajin yang berasal dari berbagai kabupaten kota di NTB. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Pertamina berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional dan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih dengan menggelar pelatihan untuk pelaku UMKM perempuan. Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Dekranaz dan Pembina Serunik Kap MP, Selvi Gibran Raka Buming. Sebanyak 75 pelaku usaha mikro kecil dan menengah perempuan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengikuti pelatihan bertema pencitraan merek dan foto produk yang digelar di Rumah BUMN pada Rabu 11 Juni 2025. Kegiatan ini memberi peluang baru bagi pelaku usaha lokal yang ingin memperkuat identitas produknya di tengah persaingan digital yang semakin ketat. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama antara PT Pertamina, Dewan Kerajinan Nasional, dan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih. Selvi juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai jalan bagi UMKM untuk naik kelas.
kelas. Pelatihan ini diharapkan bisa membantu para pelaku usaha memperkuat citra produknya secara profesional dan menjangkau pasar lebih luas. Dalam sesi pelatihan, peserta dikenalkan pada teknik dasar fotografi produk, cara membangun identitas merek, serta strategi pemasaran digital yang relevan dengan kebutuhan usaha skala kecil. Selain itu, peserta juga berbagi cerita dan berdiskusi tentang tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari. Digitalisasi UMKM itu dapat jadi pendorong kewirausahaan yang menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dan NTB punya potensi lokal yang tidak kalah dari daerah lainnya. Yang namanya pengusaha UMKM ini harus kita berikan dukungan, pembinaan yang berkelanjutan. Jadi setelah ini harus ada follow up lagi untuk kedepannya seperti apa. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan dasar kebudayaan. Kita harus bisa berkreativitas dan inovasi terus ke depannya. Seperti tagline-nya Lombok bahwa nanti harus bisa makmur dan mendunia. Kalau kita menjual secara online, itu foto produk ini sangat berpengaruh. Karena kita kalau pertama scroll-scroll, lihat-lihat, pasti yang dilihat fotonya menarik atau enggak, gambarnya menarik atau enggak. Jadi pengambilan gambar, sudut, pencahayaan itu juga sangat berpengaruh. Pelatihan ini adalah langkah kecil, tapi diharapkan dapat berdampak besar bukan hanya bagi usaha para peserta, tapi juga bagi keluarga dan komunitas di sekitar mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, melalui akun Instagram resminya, Bank Indonesia mengumumkan bahwa cadangan devisa Indonesia pada bulan Mei 2025 dinilai tetap tinggi, yaitu mencapai 152,5 miliar US dollar. Hal itu berarti setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan impor. Perkembangan cadangan devisa Indonesia pada bulan Mei 2025 dinilai tetap tinggi, yaitu mencapai 152,5 miliar US dollar, kestabilan jika dibandingkan dengan bulan April 2025. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa migas, pembayaran hutang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2025 ini setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecakupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik. Bank Indonesia juga terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 17 atlet MMA dari kontingen Indonesia secara resmi dilepas oleh Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo di Auditorium Wisma Kemenpora pada Kamis 12 Juni 2025. Menpora Dito secara simbolis menyerahkan bendera merah putih kepada manajer tim sebagai tanda kepercayaan dan kehormatan negara kepada para atlet yang akan bertanding mewakili Indonesia. Dalam sambutannya, Menpora Dito memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia, Tommy Paulus Hermawan, dan seluruh jajarannya. Tadi saya sampaikan bagaimana kami mengapresiasi dari Percatami, di mana ini sudah, saya rasa ini membuat memimpin Federasi Cabang Olahraga yang sangat sehat, dan kali ini kita memiliki atlet MMA yang benar-benar pure dari MMA. Biasanya ini comotan dari cabang olahraga bela diri lainnya. Dan saat ini alhamdulillah dengan program Percatami yang bisa kita lihat sangat jalan, ini disambut baik dengan saat ini MMA sudah ada di Asian Youth Games yang nanti akan dipertandingkan di Bahrain tahun 2025. Dan ini kami harapkan
biasanya kalau di Asian Youth Games akan berlanjut ke Asian Games dan semoga akan di Olimpiade juga. Dan kita berharap Indonesia bisa mengisi ruang-ruang multi event untuk MMA ini nantinya dengan atlet yang siap. Dan kemarin kita sudah menjadi tuan rumah dari Gamma World Champion di mana menghasilkan banyak medali, ada 3 medali emas serta 7 silver, dan itu saat World Champion itu dari junior ya sampai senior. Menpora Dito juga menegaskan bahwa MMA sebagai cabang olahraga semakin mendapatkan tempat, terbukti dengan masuknya ke Asian Youth Games 2025 dan harapannya dapat segera dipertandingkan di Asian Games hingga Olimpiade. Menpora Dito menyoroti prestasi sebelumnya di ajang Gamma World Championship, di mana Indonesia telah berhasil merebut 3 medali emas dan sejumlah medali lainnya. Ia berharap kontingen kali ini mampu mempertahankan bahkan melampaui prestasi tersebut di Brazil. Untuk ajang di Bahrain, Menpora Dito juga menekankan pentingnya peran event ini sebagai pintu menuju panggung Asia. Menutup sambutannya, Menpora Dito memberi pesan menyentuh dan juga penuh semangat kepada seluruh atlet. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo maksud kami melakukan pelepasan para buruh yang juga terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ada sekitar 700 buruh yang dilepas agar bisa kembali bekerja di tempat yang baru. Dalam acara pelepasan buruh, turut hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawes, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Pelepasan ratusan buruh ini merupakan tindak lanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan, total ada 700 buruh yang diberangkatkan ke tempat kerja baru di PT Indonesia Dreamer Sport dan PT Tasung Hung. Kapolri juga menyampaikan bahwa adanya 35.000 peluang kerja baru dari PT Tasung Hung, 20.000, dan PT Indonesia Dreamer Sport 15.000. Terbukanya lapangan kerja ini menjadi kabar baik bagi para calon pekerja. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan bagi para calon pekerja untuk memilih perusahaan yang sesuai, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lapangan pekerjaan yang baru, dan alhamdulillah hari ini secara bertahap kita berangkatkan 700 dan mungkin ke depan nanti akan ada kurang lebih 1.000 lagi secara bertahap, dan mereka akan kita dorong untuk bekerja di perusahaan yang memang menjadi pilihan mereka, yaitu di Tasung Hung dan PT Indo Dreamer, di mana tentunya ini menjadi kabar yang baik bagi kita di tengah dinamika global yang ada. Pertumbuhan ekonomi khususnya industri padat karya di wilayah Brebes dan di wilayah Cirebon saat ini terus membuka ruang tenaga kerja. Dari Tasung Hung ada 20.000, kemudian Indo Dreamer Sport ada kurang lebih 15.000, dan ini tentunya menjadi kabar yang baik untuk rekan-rekan khususnya yang memiliki pekerjaan yang hampir mirip, dan itu karena juga perusahaan padat karya, dan harapan kita kolaborasi ini terus bisa. Dari Jakarta, Konita Putri, Ronda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menggelar konferensi pers terkait dengan sikap Komnas HAM terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Situasi ini menjadi perhatian Komnas HAM karena berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia terhadap pertambangan di Raja Ampat. Persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih menuai sorotan publik hingga kini. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah, menekankan bahwa pertambangan nikel di Raja Ampat berpotensi memicu konflik sumber daya alam. Komnas HAM pada tahap awal menemukan penemuan yang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel di Papua berpotensi sangat kuat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di bidang lingkungan hidup. Anis mengatakan bahwa berbagai regulasi di Indonesia sudah tersedia untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan konflik sumber daya alam yang dapat memicu konflik sosial secara horizontal. Pertambangan di Raja Ampat ini berpotensi cukup besar terjadinya konflik sumber daya alam atas aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Komnas HAM juga sudah melakukan identifikasi awal
bahwa aktivitas pertambangan nikel di Papua tentu saja berpotensi sangat kuat menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, terutama di bidang lingkungan hidup, di mana setiap warga negara punya hak dan dijamin di dalam konstitusi kita untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dan berbagai regulasi di Indonesia juga sudah tersedia bagaimana kerusakan lingkungan yang luas dan potensi konflik sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan konflik sosial secara horizontal, tentu itu menjadi perhatian yang serius dari Komnas HAM. Untuk itu tentu Komnas HAM dalam waktu dekat akan mengambil langkah-langkah terkait dengan pemantauan ke lokasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dari Jakarta, Konita Putri, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan kegiatan pertambangan tidak boleh menjadi prioritas di wilayah pulau-pulau kecil, termasuk 5 pulau di Raja Ampat. Eksploitasi pulau-pulau kecil ini untuk kegiatan pertambangan akan berdampak kerusakan lingkungan dan ekosistem pesisir. Pemerintah akhirnya mengeluarkan larangan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul munculnya pro dan kontra di masyarakat. Izin usaha keempat perusahaan tambang yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham pun telah dicabut. Menurut Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Ahmad Aris, kelima pulau di Raja Ampat masuk dalam kategori pulau sangat kecil yang tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan tambang. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mewajibkan pemerintah daerah mengutamakan 9 kegiatan yang disebut dalam Pasal 23 sebelum mempertimbangkan penggunaan ruang untuk sektor lain seperti pertambangan. Kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil hanya akan berdampak terjadinya kerusakan lingkungan dan mengganggu ekosistem pesisir yang mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Kelima pulau itu sebenarnya termasuk sebagai pulau-pulau kecil. Bahkan kategorinya adalah pulau sangat kecil karena di UNCLOS menyatakan bahwa pulau yang ukurannya di bawah 100 km persegi atau di bawah 10.000 hektar itu namanya tiny island, pulau sangat kecil. Ya. Di dalam Undang-Undang 1 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan di pasal 23 bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang tidak diprioritaskan. Itu artinya bahwa diprioritaskan dulu kegiatan-kegiatan selain pertambangan. Jadi di dalam menyusun rencana tata ruang, mestinya pemerintah daerah memenuhi 9 kegiatan yang ada di pasal 23 itu. Ya, setelah itu baru mengalokasikan ruang untuk kegiatan lainnya. Bahkan di Undang-Undang 27 pasal 35 huruf K kalau nggak H, dilarang melakukan pertambangan di pulau-pulau kecil ya apabila secara teknis mengakibatkan kerusakan lingkungan, memberikan dampak sosial, itu dilarang. Bahkan itu sudah ada putusan MK. Agar kedepannya tidak ada lagi pulau-pulau kecil yang dieksploitasi untuk pertambangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan terkait pemanfaatan ruang. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Demi mencapai swasembada garam di tahun 2027 mendatang, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun sentra industri garam nasional terbesar di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kebutuhan garam nasional mencapai 5 juta ton per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 2% per tahun mulai 2027 hingga 2029. Pemerintah terus berusaha mencapai kemandirian nasional di sektor pangan, energi, dan industri agar tidak terus bergantung pada produk impor. Swasembada garam nasional merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat dengan target yang telah ditentukan tahun 2027 mendatang. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah akan membangun sentra industri garam nasional terbesar di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sentra industri garam nasional akan dibangun di atas tanah seluas 10 hingga 13 hektar. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Akoswara menyebut kebutuhan
tambang garam nasional saat ini mencapai 5 juta ton per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 2% per tahun mulai 2027 hingga 2029. Untuk mencapai target swasembada, produksi garam nasional harus ditingkatkan secara signifikan sekitar 21% per tahun hingga 5,3 juta ton pada tahun 2029. Ada penetapan kurang lebih 10.000 hektar yang akan dilakukan nanti oleh KKP, di mana tahap 1 zona satunya itu akan kita upayakan selesai di tahun 2025 ini. Sementara di sana dibangun ada 10 zona ya, jadi secara bertahap. Nah, ini diharapkan akan bisa memenuhi kebutuhan garam yang selama ini terjadi gap ya antara kebutuhan dengan ketersediaannya. Kebutuhannya tahun 2024 itu sekitar 2024 ya. 2025 kebutuhannya itu 4,9 juta ton kebutuhannya. Sementara pasokannya yang tersedia ini dari industri dalam negeri ini masih sekitar 2 jutaan ya, 2 juta ton. Jadi masih kurang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan di 2025 ini. Pemilihan Rotendo NTT sebagai kawasan sentra industri garam nasional bukanlah tanpa alasan. Meskipun Rotendo termasuk dalam pulau terluar Indonesia serta jauh dari pangsa pasar, namun hal itu tidak terlepas dari Australia yang menjadi panutan dalam memilih lokasi produksi garam. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi menandatangani Fakta Integritas Anti Korupsi. Hal ini sebagai wujud komitmen dan menyukseskan program Koperasi Desa Keseluruhan Merah Putih. Dalam memberikan arahan kepada pegawai Kemenkop, dengan tema integritas dan komitmen bersama, Kementerian Koperasi membangun Kopdes Keluarga Merah Putih berkelanjutan, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyampaikan terkait 3 kunci untuk menyukseskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yaitu keberadaan aturan atau regulasi yang kuat dan tidak multitafsir, adanya mitigasi resiko yang disiapkan dan dikerjakan dengan cepat dan tepat, serta adanya sistem dan digitalisasi yang terintegrasi dalam operasionalnya. Kopdes kali ini cuma 3 kuncinya untuk bisa kita jaga dengan baik. Yang pertama adalah regulasinya harus kuat. Regulasi harus kuat, jangan ada interpretasi, jangan ada choice, multiple choice, enggak. Boleh? Enggak. Karena kalau nanti regulasinya multitafsir malah bingungan. Yang kedua, mitigasi resikonya harus cepat. Jadi mitigasi resiko kalau manakala ada problem di Kopdes kali ini bisa cepat ditangani. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah sistem dan digitalisasinya harus baik dan bisa mengintegrasikan semua Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Jadi 3 hal itu yang menjadi strategi dan langkah kita untuk mewujudkan Kopdes Kelurahan Merah Putih sehingga bisa membanggakan buat bangsa ini. Melalui 3 pendekatan tersebut, Menkop meyakini harapan pemerintah untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat desa akan terbentuk. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wagub Banten hadiri penyerahan 16 rumah gratis. Informasinya usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Pemerintah Kabupaten Bogor resmi membuka gelaran Kabogor Fest 2025 di Stadion Pekansari Cibinong pada 11 Juni 2025. Pada gelaran yang juga dilaksanakan hingga 26 Juni mendatang itu, Pemkab Bogor menghadirkan 500 stand usaha mikro kecil menengah berbagai jenis, mulai dari kuliner hingga oleh-oleh khas Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto secara resmi membuka Kabogor Fest 2025 di Stadion Pekansari Cibinong pada Rabu 11 Juni. Festival tahunan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-543. Dalam sambutannya, Bupati Rudi menyampaikan bahwa Kabogor Fest 2025 akan berlangsung selama 16 hari dari 11 hingga 26 Juli 2025. Setelah pembukaan akan ada berbagai rangkaian kegiatan budaya, adat istiadat, dan partisipasi dari berbagai komunitas. Pada tanggal 14 Juni akan digelar secara helaran besar yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dari 435 desa dan 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Selain helaran, Kabogor Fest 2025 juga menyuguhkan berbagai agenda, termasuk kejuaraan nasional off-road, kegiatan komunitas motor, pertunjukan seni budaya, serta kegiatan sosial seperti Bulan Bakti Gotong Royong. Bupati Rudi menekankan bahwa festival ini bukan hanya acara seremonial, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian rakyat dan memperkuat kolaborasi antar elemen masyarakat. Kabogor Fest 2025 diharapkan dapat menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan antar warga dan mempromosikan potensi budaya serta ekonomi Kabupaten Bogor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para delegasi budaya Jakarta yang akan berangkat ke Polandia melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dalam pertemuan yang juga diselenggarakan pada Rabu 11 Juni 2025 ini, Rano Karno memberikan arahan dan motivasi agar para pelaku budaya bisa mempromosikan dengan baik di kancah internasional. Wakil Gubernur Provinsi Jakarta Rano Karno bertemu dengan para delegasi misi budaya Jakarta yang akan berangkat ke Polandia pada Rabu 11 Juni 2025. Didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta, Muhammad Miftahullah Tamari, yang menyampaikan bahwa akan ada 8 orang yang berangkat ke Polandia, yaitu 5 orang penari,
2 orang konservator museum dan batik, serta dirinya sendiri sebagai ASN yang akan turut serta berangkat ke Polandia. Dalam audiensi ini, Rano Karno juga menyampaikan keunikan dari Polandia, sekaligus memberikan arahan dan pesan agar para delegasi ini mampu menampilkan yang terbaik dalam membawa nama Indonesia. Polandia ini menurut saya unik. Ternyata ada satu resort yang dibangun Taman Mini Indonesia. Anda bisa bayangkan, di Polandia ada resort membangun Taman Mini Indonesia. Jadi artinya kalian ini merepresentasikan Jakarta. Kalian berangkat mewakili kita. Sebagai ini ya dijaga nama baiknya. Tampil yang baik, itu saja ya. Mudah-mudahan kesan di sana juga bagus. Karena pasti kita ada rencana untuk bisa bekerja sama dengan Polandia. Para delegasi ini diharapkan bisa menjadi duta budaya yang membawa keberagaman dan kebanggaan seni budaya Betawi serta budaya Indonesia lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi dari Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, mendorong para developer atau pengembang perumahan di Provinsi Banten untuk lebih peduli terhadap rumah yang tidak layak huni sekitar masyarakat. Hal ini juga lebih ditujukan untuk warga yang kurang mampu membangun lingkungan yang layak huni, inklusif dan juga berkeadilan sosial. Hal itu dikatakan Dimyati saat menghadiri penyerahan 16 rumah gratis dan 1 renovasi rumah tidak layak huni dari PT Kawa Anugrah Properti kepada warga Kota Serang di Perumahan Pondok Taktakan Indah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang pada Kamis 12 Juni 2025. Dimyati menekankan pentingnya peran sektor swasta khususnya pengembangan properti dalam membantu meringankan beban masyarakat yang belum memiliki hunian layak. Menurutnya, program donasi rumah ini sebagai contoh nyata kepedulian yang patut dicontoh. Dalam pesannya, Dimyati mendorong agar aksi sosial seperti ini tidak berhenti pada satu perusahaan saja, tetapi menjadi gerakan kolektif seluruh developer di Provinsi Banten. Dimyati juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas umum oleh pengembang, mulai dari taman pemakaman, sarana olahraga, infrastruktur jalan, hingga sarana dan prasarana pendidikan. Lomba-lomba dalam kebajikan, berlomba-lomba bagaimana membuat manfaat untuk orang banyak. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, itu tugas pemerintah ya. Tugas pemerintah memang sangat berat. Maka oleh sebab itu mata, telinga harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai matanya buta, telinganya budak. Kalau ada masyarakat kita yang rumahnya tidak layak huni, maka berarti pemerintahnya tidak bagus. Nah, ini secara setahap demi setahap, step by step harus kita perbaiki. Nah, saya berharap kementerian harus betul-betul, Pak Heri harus semangat betul ini. Kita bagaimana menjadikan masyarakat kita rumahnya layak huni. Kalau tidak, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Banten ini tidak akan maju kalau masih ada rumah yang tidak layak huni. Maka jangan sampai mata kita buta, telinga kita tutup. Dengan hadirnya program sosial ini, Dimyati berharap ada kesinambungan dalam membangun lingkungan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga inklusif dan berkeadilan sosial. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero Indonesia Power Unit Bisnis membangkitkan Priok peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 dengan mengadakan program aksi bersih-bersih sampah serta penanaman pohon mangrove di bibir pantai. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai PLN untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Sambil berfoto PT PLN Persero Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Priok memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 dengan mengadakan program aksi bersih-bersih sampah serta menanam pohon mangrove di bibir pantai. General Manager PLN Indonesia Power UBP Priok Buyung Arianto menjelaskan, sampah di laut dan pantai dapat mengganggu proses rantai makanan, apalagi 70% disumbangkan oleh fitoplankton yang ada di laut. Sehingga jika sampah di laut berlebih, akan mengganggu komunitas fitoplankton dan oksigen yang akan dihasilkan akan berkurang. Terlebih laut merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi banyak manusia, mulai dari ikan-ikannya, rumput laut, serta ekosistem laut yang ada di dalamnya. Selain itu, kegiatan ini juga disertakan dengan menanam pohon mangrove yang dapat menahan air laut dan tidak menggerus daratan sehingga posisi daratan masih sama. Kita dalam rangka meramaikan ya Hari Lingkungan Hidup Sedunia, salah satu yang bisa kita lakukan adalah apa ya dari sekitar kita yang perlu kita sentuh. Ternyata di depan kita sendiri masih ada limbah, polusi khususnya sampah yang dapat mengganggu ya proses rantai makanan, kemudian rantai sumber daya alam itu menjadi terganggu. Jadi saya sampaikan tadi di pembukaan bahwa ternyata
70% oksigen itu disumbang oleh fitoplankton yang ada di laut. Kalau sampah itu ada di laut, berarti fitoplankton itu akan terganggu komunitasnya, sehingga mungkin oksigen yang disumbangkan kepada kita, umat manusia, akan turut berkurang. Nah, ini mungkin refreshment, karena mungkin dari kita banyak yang lupa, ternyata memang laut memberikan sumber daya oksigen yang luar biasa, selain tentunya sumber makanan bagi kita, untuk ikan, kemudian untuk nelayan dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk pembangkit sendiri, laut itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kami hampir semua pembangkit itu, untuk saya PLTGU dan itu hidup di sebelah laut. Ya, mangrove itu fungsinya untuk menahan abrasi, sehingga air laut tidak semakin menggerus daratan yang ada di sini. Karena nanti sebenarnya banyak sih, salah satunya untuk ombak kita menggunakan itu beton atau tahu. Kemudian mangrove itu lebih kuat lagi untuk menahan si tanah, sehingga ketika gelombang pasang ke sini dia tidak ketarik kembali ke sana, sehingga posisi daratan masih tetap sama di sini. Nah, itu salah satu fungsi daripada mangrove. Kegiatan ini juga melibatkan PLN penyaluran, mitra binaan, dan bank sampah yang nantinya sampah-sampah yang telah terkumpulkan dapat dikonsolidasi sehingga sampah yang tadinya tidak berharga menjadi sampah yang memiliki nilai jual. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan subsidi sebesar Rp11.500 untuk setiap penumpang layanan Trans Jabodetabek. Subsidi ini tentunya bertujuan untuk menekan harga tiket transportasi antar kota yang seharusnya mencapai Rp5.000 menjadi hanya Rp3.500 per orang. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, saat ditemui di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara pada Kamis siang mengatakan, Pemprov DKI mengalokasikan subsidi sebesar Rp11.500 untuk setiap penumpang layanan Trans Jabodetabek. Subsidi ini bertujuan untuk menekan harga tiket transportasi antar kota yang seharusnya mencapai Rp15.000 menjadi hanya Rp3.500 per orang. Menurutnya, subsidi ini juga merupakan bagian dari kebijakan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum atau meminimalisir penggunaan transportasi pribadi di ibu kota. Ia pun memastikan perluasan layanan Trans Jabodetabek tidak akan mengganggu operasional bus di dalam kota. Jadi sekarang ini kita setiap orang kita subsidi itu 11.500. Karena memang harga transportasi di Jabodetabek itu harusnya tiketnya atau bayarnya itu 15.000. Termasuk yang kemarin yang kita jalur-jalur baru kita buka semuanya itu subsidinya rata-rata 11.500. Maka untuk itu kami mempersiapkan dulu lebih matang untuk bagaimana perluasan ini bisa dilakukan, sehingga sekarang ini walaupun ada permintaan dari daerah-daerah yang berdekatan dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, bahkan yang saya sampaikan Bekasi, Cianjur, mereka meminta untuk dibuka jalur-jalur itu, dan kami sedang mempersiapkan. Dan nggak benar bahwa pembukaan jalur-jalur ini mengurangi jalur yang ada di dalam kota. Karena ada keluhan, mengalami pengecilan bis dan sebagainya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk yang paling utama yang di dalam tidak boleh terganggu. Seperti diketahui, Pemprov Jakarta telah membuka sejumlah rute baru Trans Jabodetabek yang menjangkau wilayah penyangga seperti Banten, Bekasi, PIK 2, Depok, dan Bogor. Rute tersebut meliputi Blok M Alam Sutra, Blok M PIK 2, Blok M Bogor, Vida Bekasi Cawang, dan Sawangan Lebak Bulus. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 386 calon pegawai negeri sipil Kementerian Sekretariat Negara mengikuti pelatihan sikap dan perilaku bela negara di Resimen Induk Kodam Jaya, Jakarta Timur. Program ini pemirsa untuk merupakan bagian dari penguatan kompetensi dasar terpadu sebagai upaya pembentukan karakter ASN yang tangguh, berintegritas, dan juga siap melayani. Sebanyak 386 calon pegawai negeri sipil Kementerian Sekretariat Negara mengikuti program penguatan sikap dan perilaku bela negara di Resimen Induk Kodam Jayakarta, Jakarta Timur. Pelatihan berlangsung selama 3 hari, yakni pada 11 hingga 13 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penguatan kompetensi dasar terpadu bagi CPNS Kemensetnek Formasi tahun anggaran 2024. Pelatihan ini diarahkan sebagai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bersifat keprajuritan dalam konteks pengenalan disiplin, pembentukan mental dan fisik, serta upaya menumbuhkan rasa kebangsaan dan juga cinta tanah air. Program ini dirancang sebagai sarana pembentukan karakter ASN Kemensetnek agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis, sekaligus sebagai pondasi
berfondasi membangun birokrasi yang berdaya saing, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, yang juga turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya nilai pengabdian bagi para aparatur sipil negara. Dirinya mengingatkan bahwa semangat melayani harus terus dipegang teguh sejak hari pertama bertugas hingga akhir masa pengabdian. Kata pengabdian itu terus akan kalian pegang dari mulai hari ini sampai nanti. Melayani itu pekerjaan mulia dan itu pekerjaan yang paling luar biasa kalau kita bisa menjalankan. Saya kalau ditanya, Pak Juri itu apa kerjanya? Sekarang ini wamen, apa kerjanya? Kerjaan saya melayani Pak Menteri Sekretaris Negara dalam melayani Bapak Presiden. Karena menjadi PNS adalah menyandang status sebagai abdi negara, maka kata mengabdi itu akan terus dipegang dari mulai hari ini sampai nanti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, PPIH Arab Saudi memprioritaskan jemaah haji Indonesia yang sakit untuk mengikuti program Tanazul, yakni pemulangan lebih awal dengan syarat surat rekomendasi kesehatan. Pengajuan Tanazul dilakukan melalui sektor masing-masing dan juga difasilitasi agar jemaah dapat pulang dengan aman dan juga nyaman. PPIH Arab Saudi memprioritaskan jemaah haji Indonesia yang sakit dan membutuhkan perawatan segera di tanah air untuk mengikuti program Tanazul, yaitu pemulangan lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Program ini juga mempertimbangkan ketersediaan kursi kosong pada penerbangan pulang ke kloter tujuan. Kasih Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Dodo Murtado, menjelaskan bahwa Tanazul terbagi dalam dua kategori, yaitu jemaah sakit dan pengisian kursi kosong. Jemaah sakit harus segera melengkapi surat rekomendasi dari petugas kesehatan kloter dan klinik kesehatan haji Indonesia di Makkah. Sedangkan pengisian kursi kosong bisa dilakukan untuk penggabungan kloter atau alasan dinas dengan persyaratan surat pengantar dan surat permohonan sesuai ketentuan. Pengajuan Tanazul ini disampaikan melalui sektor masing-masing, kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah Kerja Makkah. Batas akhir pengajuan Tanazul adalah tanggal 3 Juni 2025, kecuali untuk jemaah yang sakit dapat diajukan sewaktu-waktu. Pengajuan Tanazul disampaikan melalui sektor masing-masing dan diteruskan ke Kepala Daerah Kerja Makkah. Dodo berharap program ini dapat memastikan jemaah yang membutuhkan pemulangan lebih awal dapat kembali ke tanah air dengan aman dan nyaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut bahwa perhatian kepada lansia adalah bentuk kesiapan menghadapi masa depan. Menurutnya, lansia merupakan salah satu dari 4 kelompok rentan dalam masyarakat bersama anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Keberhasilan sebuah kota dalam melindungi dan mensejahterakan keempat kelompok ini adalah indikator penting kemajuan sosial. Farhan menyinggung pula tantangan yang dihadapi lansia di tengah ketimpangan ekonomi dan inflasi. Ia menyampaikan data bahwa jumlah hewan kurban tahun ini turun drastis hampir 30% dibandingkan tahun lalu, terutama kurban dari masyarakat kelas menengah dan lansia. Ia menyebut upaya-upaya kecil seperti pemanfaatan makanan siap saji dari hotel dan restoran sebelum kadaluarsa sebagai langkah nyata yang dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat yang kurang mampu termasuk lansia. Selain itu, Farhan mengapresiasi kolaborasi PKK dan Disdukcapil yang telah memberikan KTP kepada orang dengan gangguan jiwa dan penyandang disabilitas mental. Ia menegaskan pentingnya KTP bagi semua warga termasuk lansia. Ia juga mengingatkan kewajiban pemerintah memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan responsif serta pendampingan psikososial bagi lansia yang hidup sendiri atau mengalami kesulitan ekonomi. Farhan pun mengajak anak-anak muda untuk berkontribusi dan memberikan literasi digital kepada para lansia agar tidak mudah tertipu oleh pinjaman online ilegal, penipuan kartu kredit, dan penawaran yang tidak bertanggung jawab. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung karya inovasi anak bangsa agar bisa digunakan secara luas oleh masyarakat. Hal tersebut juga diungkapkan usai membuka gelar teknologi tepat guna ke-19 tingkat Provinsi Banten di Gedung Negara Banten. Gelar Teknologi Tepat Guna atau TTG ke-19 Provinsi Banten tahun 2025 resmi dibuka Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Serang, Banten. Gubernur Andra Soni mengaku bangga melihat berbagai karya inovasi yang ditampilkan oleh anak bangsa dari seluruh daerah di Banten,
Menurutnya hal ini membuktikan bahwa generasi muda di Banten produktif dan mampu melahirkan teknologi tepat guna yang bermanfaat. Namun demikian dirinya menegaskan agar inovasi tersebut dapat dimanfaatkan lebih luas, maka perlu melalui sejumlah pengujian, mulai dari uji teknis, administratif, hingga sertifikasi dan perolehan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Salah satu inovasi yang disorot adalah alat pendeteksi ikan dari Kabupaten Tangerang yang kabarnya mampu meningkatkan hasil tangkap nelayan. Begitu juga dengan alat pembakaran sampah yang telah digunakan di salah satu desa dan mampu mengurangi sampah hingga 35 ton per bulannya. Untuk mendukung para inovator, Pemprov Banten akan terus berkomitmen mendampingi proses hingga inovasi-inovasi tersebut siap digunakan masyarakat secara luas dan aman di lingkungan. Bersama dengan beberapa wali kota dan wali kota, kepala daerah, hadir dalam rangka membuka kegiatan lomba teknologi tepat guna tahun 2025. Dan alhamdulillah acara telah dibuka dan tadi juga saya meninjau beberapa inovasi dari desa atau dari masyarakat, dan inovasi ini menurut saya inovasi yang sangat sederhana tapi berdampak. Salah satu dengan di belakang saya ini yaitu alat pengolahan sampah. Namun dari semua inovasi-inovasi ini perlu dukungan pemerintah agar diurus sertifikatnya, diurus HAKI-nya, dan diurus hal-hal lain yang kemudian hari untuk menjaga hak paten daripada masing-masing. Gelar teknologi tepat guna ke-19 Provinsi Banten diikuti oleh 12 inovator dari 8 kabupaten kota. Para peserta membidik 3 kategori lomba yaitu tepat guna, unggulan, dan posyantek. Para pemenang akan mewakili Banten ke ajang nasional gelar teknologi tepat guna selanjutnya. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial terus melakukan perekrutan 4.000 lebih guru untuk sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga memastikan 100 sekolah rakyat akan beroperasi pada Juli nanti di tahun ajaran baru untuk tahap pertama. Kementerian Sosial terus melakukan finalisasi terhadap program sekolah rakyat. Saat ini perekrutan terhadap guru mulai dilakukan untuk mempercepat penyelenggaraan program tersebut. Diharapkan sebanyak 4.000 lebih guru akan rampung dalam perekrutan hingga akhir Juni nanti. Sehingga untuk tahap awal 100 sekolah rakyat bisa beroperasi pada tahun ajaran baru yang akan digelar pertengahan bulan Juli. Alhamdulillah semua berjalan baik ini. Sekarang udah dibuka untuk rekrutmen guru, ya. Insya Allah nanti di tanggal 23-24 proses rekrutmen guru semua sudah selesai, sekitar 4.000 guru lebih. Sisanya 600 guru itu pendidikan agama, baik Islam, Nasrani maupun juga agama-agama yang lain. Semuanya berjalan dengan baik, Satgas juga jalan, Sarpros juga jalan, semuanya berjalan. Nanti saya menambahkan sedikit-sedikit bagi yang ingin menambahkan. Kita sudah bersepakat, insya Allah nanti pertengahan Juli tahun ajaran baru kita memulai ya sekolah rakyat itu dengan jumlah titik totalnya nanti itu 100 di tahun ini ya, 100 tahun ini. Nah, secara keseluruhan yang pertama apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentu infrastruktur, fasilitas kelas dan seterusnya ini on progress, semuanya jalan. Kementerian PU yang akan mengeksekusi, termasuk juga rencana bekerjasama dengan beberapa perusahaan BUMN untuk dia bisa berpartisipasi di dalam melaksanakan khususnya infrastruktur tadi itu. Selain perekrutan terhadap guru, infrastruktur dan fasilitas untuk sekolah rakyat masih terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat Air India jatuh di Ahmed Abad 241 tewas. Informasinya usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya
di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat beban muatan berlebih, petugas gabungan dari Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan menggelar razia overdimension dan overload di gerbang tol Kapuk 2 Jakarta Utara. Dari 31 truk yang dirazia, 3 truk diantaranya kedapatan melanggar overdimension dan overload. Razia overdimension dan overload digelar petugas gabungan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di gerbang tol Kapuk 2 Jakarta Utara. Satu persatu kendaraan besar seperti truk maupun trailer yang melintas langsung diberhentikan petugas. Kendaraan yang mereka bawa kemudian diperiksa petugas, mulai dari dimensi atau bentuk kendaraan yang dimodifikasi menjadi lebih besar, serta barang bawaan guna memastikan sesuai dengan kapasitas. Razia digelar guna mencegah terjadinya kecelakaan di jalan tol akibat kelebihan muatan maupun bentuk kendaraan yang lebih besar karena adanya dimodifikasi. Melakukan kegiatan gabungan yaitu sosialisasi terhadap kegiatan tidak bagus kata tuti overdimension dan overload. Kegiatan ini dilaksanakan di gerbang tol Kapuk 2 sekitar pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Adapun hasilnya, kita berhasil untuk melakukan kegiatan penindakan dan juga pengujian terhadap kendaraan-kendaraan terkait dengan overdimension maupun overload. Ada 31 kendaraan dan dari 31 tersebut sebanyak 28 tidak melanggar dan 3 melanggar overdimension. Selanjutnya terhadap kegiatan yang melanggar dilakukan dengan sosialisasi kemudian Ditlantas Polda Metro Jaya dan sudah diberikan tindakan oleh rekan-rekan dari Dinas Perhubungan. Dan mengimbau kepada pemilik kendaraan maupun karoseri atau tidak mengubah kendaraannya sesuai dari
peraturan yang berada. Dari 31 truk yang diperiksa petugas, 3 truk diantaranya kedapatan melanggar over dimension overload. Ketiga sopir kemudian ditindak sesuai dengan ketentuan. Dari Jakarta, Diomalau, Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, sebanyak 241 orang tewas dalam kecelakaan pesawat Air India di Ahmedabad pada Kamis kemarin. Satu-satunya korban selamat adalah seorang warga negara Inggris keturunan India yang kini dirawat intensif di rumah sakit. Menurut pernyataan resmi, sebanyak 241 orang tewas dalam insiden jatuhnya pesawat termasuk seluruh penumpang dan awak. Penumpang pesawat terdiri dari 169 warga negara India, 53 warga Inggris, 7 warga Portugal, dan 1 warga Kanada. Selain itu, sejumlah mahasiswa kedokteran yang berada di asrama juga turut menjadi korban karena lokasi jatuhnya pesawat menimpa area makan asrama. Sementara hanya 1 orang yang selamat, yaitu seorang warga negara Inggris keturunan India yang kini dirawat intensif di rumah sakit. Pemerintah India langsung mengerahkan seluruh tim penyelamat dan medis ke lokasi dan hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Miris, pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang guru di SMP Kabupaten Demak menendang kepala muridnya menjadi viral di media sosial. Kejadian ini terjadi saat proses ujian berlangsung di SMP Negeri 1 Karangawen, Demak pada Selasa 10 Juni 2025. Dalam video berdurasi 26 detik, terlihat seorang guru menendang murid berinisial GA setelah mendengar siulan saat ujian dan menuduh GA sebagai pelakunya. Menurut siswa lain, suara siulan berasal dari juru parkir di belakang kelas. Namun guru tetap curiga karena tak melihat siapapun dari ventilasi kelas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak, Haris Wahyudi Ridwan, mengecam tindakan tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihak sekolah telah memediasi guru WD dan keluarga korban. Guru telah meminta maaf dan keluarga korban memaafkan, berharap suasana belajar tetap kondusif. Meski sudah berdamai, guru tetap akan dikenakan sanksi disiplin sesuai aturan ASN. Sementara itu, Polres Demak tengah menyelidiki kasus ini dengan menunggu hasil pemeriksaan saksi serta perkembangan mediasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pick-up mengangkut tomat mengalami insiden di wilayah Desa Sudaji, Buleleng pada Kamis 12 Juni 2025. Muatan tomat yang dibawa kendaraan tersebut terjatuh dan berserakan di jalan dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi pengemudi dan pemilik hasil panen. Dalam video yang beredar, terlihat tomat-tomat berserakan di badan jalan setelah sebuah mobil pick-up mengalami insiden saat melintas di jalur perbukitan Sudaji Kintamani. Warga sekitar bersama aparat desa segera turun tangan, bahu-membahu membersihkan sisa muatan agar arus lalu lintas kembali lancar. Dugaan sementara menyebutkan bahwa insiden ini disebabkan oleh pengikatan muatan yang kurang kuat atau kondisi jalan yang menurun tajam khas wilayah perbukitan tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja pengemudi mengalami syok ringan dan kendaraan tidak mengalami kerusakan berat. Meskipun arus lalu lintas sempat tersendat, situasi akhirnya kembali normal berkat kesigapan warga dalam mengevakuasi muatan yang berserakan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 pelaku pencurian uang nasabah dengan modus ganjal mesin anjungan tunai mandiri berhasil diringkus saat melakukan aksinya di Jalan Garuda, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis. Pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis berhasil mengamankan kedua pelaku berinisial MT dan SP, di mana salah satu merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriyono menjelaskan dalam aksinya pelaku memasukkan lidi ke dalam slot mesin ATM sebagai pengganjal. Akibatnya saat seorang hendak mengambil uang, maka kartu ATM-nya tidak dapat masuk. Saat korban mulai kesulitan, kedua pelaku datang dan menawarkan diri untuk menolong. Kemudian pelaku meminta PIN ATM milik korban. Dengan caranya, pelaku menukar kartu ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian pelaku yang sudah mengetahui PIN kartu ATM korban akan menguras uangnya di mesin ATM lain. Dalam peristiwa ini, pelaku belum berhasil melancarkan aksinya untuk mengambil uang korban. Apes sang pelaku malah berhasil diamankan oleh warga bersama-sama petugas patroli dari Polsek Cimanggis. Dari hasil pengembangan polisi, salah satu pelaku berinisial MT berstatus residivis dengan status yang sama. MT melakukan perbuatannya di sejumlah daerah, diantaranya Bekasi, Bandung, Serang, hingga Cilegon, Banten. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan belasan alat ganjal kartu ATM seperti korek dan belasan kartu ATM dari berbagai bank. Modus operandi yang digunakan dalam peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan ini, kedua pelaku ini memasukkan lidi ke dalam ATM dengan tujuan supaya nanti ketika ada warga yang hendak mengambil uang melalui ATM tadi yang sudah terganjal itu,
sehingga tidak bisa masuk karena sudah diganjel dengan lidi yang memang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Ketika masyarakat atau warga atau korban ini tidak bisa transaksi melalui ATM-nya, dua orang pelaku ini datang seolah-olah mau menolong atau mau membantu. Kemudian ATM miliknya korban itu ditukar oleh kedua pelaku dengan ATM miliknya pelaku yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu, barulah pelaku ini mengambil uang dari ATM-nya korban di tempat yang lain. Di wilayah Depok sendiri, pengakuannya kedua pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian dengan nominal 42 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 Junto 53 dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Denpasar Bali bersama aparat kepolisian kembali membongkar peredaran obat tradisional ilegal di Bali. Ironisnya, pelaku yang menjual merupakan obat tradisional ilegal merupakan pemain lama yang pernah ditindak dan mendapatkan penegakan hukum pada 2018 lalu. Inilah ratusan barang bukti dari 73 jenis obat tradisional ilegal yang disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar Bali. Puluhan obat ilegal yang mengandung bahan kimia obat atau BKO sebagian besar merupakan obat penambah stamina pria dengan kandungan sildenafil atau tadalafil. Tidak tanggung-tanggung, total nilai obat tradisional ilegal yang diamankan mencapai lebih dari 35 juta rupiah. Ironisnya, para pelaku sudah pernah ditindak dan mendapat penegakan hukum 2018 lalu dan kini kembali beraksi dengan menjual obat tradisional ilegal di lokasi berbeda. Untuk mengelabui petugas dan aparat, pelaku tidak memajang display dan memilih menyembunyikan obat tradisional ilegal tersebut. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Denpasar, Igusti Ayu Adi Aryapatni menjelaskan pelaku berani menjual kembali dengan banyaknya permintaan dan juga untung yang menggiurkan. Kendati terbukti menjual obat tradisional mengandung BKO dan tanpa izin edar, PPNS BB POM Denpasar tidak melakukan penahanan menyusul adanya jaminan dari pelaku untuk tidak menghilangkan barang bukti serta melarikan diri. Igusti Ayu Adi Aryapatni mengungkapkan kandungan BKO pada produk obat tradisional sangat membahayakan kesehatan. Karena tanpa adanya konsultasi dokter akan menimbulkan berbagai efek samping seperti kehilangan penglihatan, pendengaran, nyeri dada, pusing, serangan jantung, gangguan ginjal, gangguan hormon hepatitis, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi kami akan lakukan prosedur ya. Kalau ini cukup bukti tentu melalui gelar kasus ya. Kalau ini cukup bukti tindak pidana ya tentu kita akan melanjutkan ke penegakan hukumnya. Barangnya yang kita sita karena pelakunya bertempat tinggal di Denpasar, jadi kita tidak lakukan penahanan. Sesuai dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selain sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, penarikan, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik, maka pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dapat dikenakan sanksi dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berinisial DS berusia 30 tahun ditangkap unit pelindungan perempuan dan anak Polresta Serang Kota. Pelaku diduga memperkosa seorang istri orang dengan modus membersihkan aura kotor pada tubuh korban. Seorang dukun gadungan di Kota Serang ditangkap petugas unit PPA Polresta Serang Kota setelah diduga melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 21 tahun. Modusnya, pelaku mengaku sebagai orang pintar yang meyakinkan korban memiliki aura kotor yang harus dibersihkan lewat ritual. Kasus tersebut bermula saat korban dan suaminya bertemu dengan DAS yang mengaku dukun. Pelaku kemudian menyarankan ritual pembersihan aura agar kehidupan ekonomi korban membaik. Dalam ritual tersebut, korban diminta melepas pakaian dan menggunakan kain sarung, sementara suaminya disuruh mandi dengan air jompian dan tidak boleh keluar ruangan. Di momen inilah pelaku melakukan aksi bujatnya dengan memperkosa korban. Merasa ada yang janggal dari ritual tersebut, korban akhirnya melaporkan peristiwa itu ke unit PPA Polresta Serang. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengatur penyergapan saat pelaku mengajak korban melakukan ritual kedua kalinya.
Penggerebekan yang dilakukan dibantu warga dan RT setempat. Saat ditangkap, ditemukan sebilah pisau dalam tas milik pelaku. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut dan menduga ada korban lain yang belum melaporkan. Satreskrim Polresta Sarangkota berhasil mengungkap kasus perbuatan asusila atau kekerasan seksual terhadap korban, di mana modusnya pelaku menyampaikan kepada korbannya bahwa dia bisa membukakan aura dari para korban. Pelaku memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang urut. Itu hanya akal-akalan pelaku bahwa dia bisa membuka aura dari seseorang. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Dari Polsek Cinere mengembalikan motor warga yang sebelumnya dicuri oleh komplotan curanmor di Rawakalong. Terdapat 9 motor yang disita dari 3 pelaku pencurian yang sebelumnya juga ditangkap di basecamp mereka di Rawakalong, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo. Polsek Cinere mengembalikan motor warga yang sebelumnya dicuri oleh komplotan curanmor di Rawakalong. Sebelumnya diketahui unit Reskrim Polsek Cinere berhasil mengungkap aksi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Gandul, Cinere, Kota Depok. 3 pelaku berinisial HDP 32 tahun, RF 21 tahun, dan MRA 23 tahun berhasil diamankan dalam penggerebekan dan disertai penyitaan 9 unit sepeda motor hasil curian. Lebih lanjut, Kapolsek menerangkan untuk barang bukti yang diamankan antara lain 5 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Vario, 2 unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, kemudian 2 kunci letter T, berikut mata kuncinya, 1 pucuk senjata jenis airsoft gun, 1 bilah badik, 2 plat nomor kendaraan, dan 3 lembar STNK. Ketiga pelaku diketahui menggunakan modus merusak kunci kontak motor menggunakan kunci letter T. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. 2 buah kunci letter T, berikut mata kuncinya. Kemudian 1 pucuk senjata airsoft gun. Kemudian 1 bilah badik. Selain itu, Kapolsek mengungkapkan pihaknya menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat memarkirkan kendaraan, terutama di tempat umum tanpa pengawasan. Ia menyarankan penggunaan kunci ganda dan GPS sebagai langkah antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pelaku curanmor kepergok korbannya saat tengah membawa kabur 2 unit sepeda motor hasil curian. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor dibekuk warga Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Sementara seorang rekan pelaku lainnya berhasil lolos dari kejaran warga. Warga Kampung Walungan, Kamal Kalideres, Jakarta Barat, pada Kamis pagi sontak berkerumun di rumah salah satu pengurus rukun tetangga. Bukan antre untuk mengurus keperluan surat domisili maupun KTP, tetapi berkumpulnya warga ini usai membekuk seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di permukiman mereka. Bahkan warga yang geram sesekali menghadiahi bogem mentah ke arah pelaku yang diketahui bernama Lemba berusia 29 tahun, warga Salembaran, Tangerang, Banten ini, hingga babak belur. Tertangkapnya pelaku oleh warga ini ketika korbannya yang sedang tertidur tiba-tiba mendengarkan suara berisik sepeda motornya yang dibobol kunci kontaknya. Saat melihat ke jendela, ternyata korban memergoki pelaku bersama seorang rekannya tengah mendorong 2 unit sepeda motor dalam kondisi sudah menyala keluar dari rumah kontrakannya. Korban yang berteriak maling sontak membuat kedua pelaku panik dan langsung berusaha kabur dengan meninggalkan 2 sepeda motor yang akan digasaknya tersebut di lokasi. Apes kabur menuju gang buntu di permukiman, seorang pelaku akhirnya dapat diringkus korban yang dibantu warga lainnya. Sementara rekan pelaku berhasil lolos dari kejaran warga. Aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman warga di lokasi memang kerap kali terjadi. Namun baru kali ini aksi pelaku dapat digagalkan. Awalnya saya lagi tidur tuh, ada suara ketek. Nah pas melihat jendela, ada orang lagi nuntun motor, udah hidup motornya, motor saya di luar, 2 motor. Ini teriakin maling, lari. Kalau yang dari dilihat dari orang tua saya ngelihat,
itu 2 motor yang udah dituntut sama dia. Oh. Nah, saya kejar, karena dikejar. Cuma kalau saya kan fokusnya yang terdekat dikejar. Nah, udah dia dikejar, nah, pas masuk gang, kabur. Cuma kan kalau saya kan fokus yang terdekat, saya kejar. Motor apa bang? Motor Mio. Motor Mio. Kalau untuk tempat ini walungan berapa kali? Kalau di tempat saya itu udah 4 kali kayaknya, 5 kali. Guna menghindari amuk warga yang lebih anarkis kembali, pihak kepolisian dari Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung tiba di lokasi, langsung mengevakuasi pelaku dalam mobil. Namun lagi-lagi warga yang masih emosi berusaha memukul pelaku meski tengah dikawal aparat kepolisian. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan aksi kejahatan pencuriannya tersebut dan diamankan Mapolsek Kalideres Jakarta Barat guna diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Menyapa Malam Sport kali ini. Saksikan terus Sinpo TV untuk mengupdate informasi terkini dan teraktual lainnya. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.